Serangan pertama. Kapal pendarat Rusia dan banyak lagi telah dihancurkan dalam operasi besar-besaran semalam yang membuat para pelaut Rusia mengalami PTSD. Serangan kedua, satu-satunya kilang minyak dan pusat ekspor yang dimiliki Rusia di wilayah Laut Hitam terbakar saat Ukraina terus-menerus menyerang infrastruktur Rusia di Crimea. Serangan ketiga bisa jadi benar-benar mengakhiri kekuasaan Rusia di Crimea. Pelaut Rusia dan calon pelaut melarikan diri dari semenanjung itu seperti tikus di kapal yang tenggelam saat proses pembebasan Laut Hitam dimulai. Pada 20 April muncul kabar bahwa salah satu unit paling rahasia Ukraina telah membidik sejumlah target di Crimea yang diduduki. Unit rahasia Ghost, yang merupakan bagian dari Direktorat Intelijen Utama Ukraina atau HUR, telah mengubah Teluk Sevastopol menjadi neraka bagi armada Laut Hitam malam sebelumnya ketika serangkaian serangan drone membuat 2 kapal lagi dari armada Putin tidak dapat beroperasi. Kali ini targetnya bukan kapal pembawa rudal Rusia atau kapal perang sejenis. Ukraina telah menghancurkan banyak kapal sejenis dan sisa kapal Rusia dijauhkan dari Crimea, wilayah Kremlin yang kini bisa dijangkau drone dan rudal Ukraina. Sebaliknya, unit Ghosts itu menargetkan 2 kapal pendarat Rusia yang digunakan Putin untuk membawa kargo dan tentara dari Crimea ke Ukraina. Proyek 775 Yamal adalah salah satu targetnya. Dibangun pada tahun 1988, menjadikannya satu lagi peralatan era Soviet yang diputuskan Putin cukup baik untuk perang di Ukraina. Kapal ini mampu membawa 500 ton kargo. Kargo bisa berupa pasukan atau kendaraan, omong-omong. Sedangkan kapal kedua adalah Proyek 1171 Nikolai Vilchenkov yang bahkan lebih tua dari kapal pertama. Dibangun pada tahun 1975, kapal pendarat ini memiliki kapasitas 1.000 ton dan dapat digunakan untuk operasi amfibi serta serangan. Kalau Rusia bisa meluncurkan hal seperti itu dari Laut Hitam. Kedua kapal tersebut sedang berlabuh di pelabuhan pada saat para hantu melancarkan serangan mereka. Kini, HUR melaporkan kapal-kapal tersebut sepenuhnya dilumpuhkan oleh drone Ukraina. Tidak puas hanya dengan menghancurkan kapal-kapal yang digunakan Rusia untuk memasok pasukannya di daratan utama, para hantu itu masuk lebih dalam ke Crimea. Selain menghancurkan kapal pendarat Rusia, para hantu itu juga berhasil mengenai langsung sistem radar Podlet K1 milik Rusia. Dengan jangkauan antara 10 hingga 300 km atau 6,2 hingga 186 mil, Podlet dapat melacak hingga 200 target secara bersamaan dan mampu mengikuti proyektil yang masuk. Bergerak dengan kecepatan 4.400 km per jam atau sedikit lebih dari 2.200 mil per jam. Rusia membutuhkan sistem seperti ini. Sistem ini memberi peringatan dini atas drone dan rudal masuk, sehingga Rusia bisa mengatur pertahanan udaranya untuk menghancurkan ancaman sebelum mencapai target. Namun pada malam 19 April, Podlik K1 justru hancur oleh ancaman yang seharusnya dapat dideteksi. Kegagalan Podlik K1 atau sistem pertahanan udara yang seharusnya aktif saat radar Rusia mendeteksi ancaman membuat Putin kehilangan $5 juta. Kamu juga bisa menambah puluhan juta dolar lagi karena 2 kapal pendarat itu tidak bisa beroperasi akibat para hantu. Oh, dan kalau kamu masih ragu tentang keberhasilan serangan terbaru Ukraina di Crimea, HUR sudah selangkah lebih maju. Mereka tidak hanya mengatakan apa yang mereka lakukan, tapi juga punya rekaman untuk membuktikannya. Dipublikasikan di Telegram bersama dengan pernyataan yang mengungkapkan apa yang telah dilakukan para hantu yang beraksi di malam Crimea. Rekaman itu menunjukkan sudut pandang yang diambil oleh beberapa drone Ukraina saat mereka mendekat. Dalam 25 detik pertama video tersebut, kita melihat sebuah drone Ukraina mendekati salah satu kapal pendarat Rusia sebelum akhirnya mengenai sasaran secara langsung. Tampilan dari drone langsung hilang ketika melepaskan muatan peledak. Kemudian drone dan kapal kedua mengalami hal yang sama. Tidak tampak pertahanan udara Rusia menembak peluru atau meluncurkan rudal di rekaman ini. Hampir seperti para hantu itu punya peluang serangan yang terbuka ke kapal-kapal Rusia, yang merupakan indikator lain bahwa Putin memang tidak memiliki perlengkapan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Crimea dengan baik. Ternyata, peluang serangan yang terbuka itu adalah hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh Ukraina dan itu menjadi masalah bagi Rusia. Serangan terbaru Ukraina di Crimea yang diduduki menyoroti kampanye pelemahan yang telah menghancurkan pertahanan yang dibangun Rusia di semenanjung itu. Seperti dijelaskan dalam unggahan itu, Crimea telah menjadi pusat logistik dan pangkalan angkatan laut utama bagi armada Laut Hitam Rusia, baik selama invasi Rusia ke Ukraina maupun dalam 8 tahun setelah aneksasi ilegal Rusia atas Crimea pada 2014.
Sebagian besar komunitas internasional terus mengakui Crimea sebagai milik Ukraina, meskipun ada pendudukan Rusia dan referendum tentang masa depan semenanjung tersebut yang hampir pasti tidak sah. Ukraina kini berusaha membebaskan Crimea secara permanen. Tetap bersama kami untuk pembahasan kampanye Crimea Ukraina selanjutnya di video ini. Sebelum membahas itu, pada 19 April, Ukraina ternyata belum selesai menggempur posisi Rusia di Laut Hitam. Ketika kapal terbakar dan radar membuktikan ketidakbergunaan mereka, situasi di luar Crimea semakin memanas. Satu lagi pusat minyak diserang, sebelumnya juga pernah jadi target Ukraina. Menurut laporan 20 April dari Kyiv Post, Ukraina memperluas kampanye terhadap minyak Rusia dengan mengirim drone ke kilang minyak dan pusat ekspor Tuapse. Tuapse adalah satu-satunya pusat ekspor Laut Hitam milik Rusia dan tidak terletak di Crimea. Tuapse berada di wilayah Krasnodar Krai, Rusia, di sebelah timur Crimea, yang juga menjadi lokasi pelabuhan Novorossiysk, tempat Rusia kini menempatkan sebagian besar armada Laut Hitam setelah armada itu lari dari Sevastopol. Serangan kedua ini dikonfirmasi oleh staf umum Ukraina yang juga membagikan beberapa foto kebakaran hebat di tengah asap tebal yang kini menyelimuti salah satu kilang dan pusat ekspor terpenting Rusia melalui Telegram. Kilang minyak Tuapse di Krasnodar kembali diserang. Serangan mengenai area tangki penyimpanan dan menyebabkan kebakaran, staf umum Ukraina mengkonfirmasi. Ada tambahan informasi kecil yang kurang diberitakan, yaitu drone Ukraina juga menyerang depot minyak di Crimea yang diduduki. Depot minyak Vardiska kini terbakar seterang kilang yang diduga memasok minyak di sana. Dan kedua serangan ini makin menyulitkan pengiriman bahan bakar ke pasukan di daratan utama Ukraina. Lebih banyak detail datang dari United 24 Media. Disebutkan bahwa warga setempat sudah mengirimkan foto, video, dan laporan ke media independen seperti Astra. Ceritanya sama di semua laporan ini. Kebakaran besar, asap tebal menyelimuti, beberapa tangki penyimpanan bahan bakar di Tuapse terbakar setelah serangan drone massal yang sama sekali tidak siap dihadapi Rusia. Kebakaran di Tuapse makin meluas. Hingga 10 dari reservoir penyimpanan fasilitas tersebut telah terdampak oleh kobaran api yang melanda kilang dengan kapasitas pengolahan tahunan 12 juta ton minyak. Lokasi ini memproduksi solar standar Euro 5 sehingga Tuapse menjadi pusat ekspor minyak utama Rusia di Laut Hitam. Tempat ini juga memproduksi minyak bakar, bahan bakar penerbangan, bensin, dan produk minyak lain yang dibutuhkan militer Rusia untuk serangan ke posisi Ukraina. Singkatnya, Tuapse sangat penting bagi Rusia. Ukraina sangat menyadari hal ini, sehingga mereka telah menyerang fasilitas tersebut 9 kali sejak invasi besar-besaran Putin pada 2022. Salah satu serangan itu terjadi beberapa hari sebelum serangan terbaru ke kilang tersebut. 19 April bukan kejadian terisolasi, tapi bagian dari pola serangan ganda khas Ukraina. Inilah yang kami bahas di The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan sekedar berita utama. Jika Anda mendapatkan wawasan dari kami, jangan lupa berlangganan saluran ini. Rusia pasti sangat marah atas serangan Tuapse pada 19 April. 3 hari sebelumnya, Rusia menghadapi serangan Ukraina di fasilitas yang sama. Tangki bahan bakar terbakar dan beberapa ledakan terekam selama serangan ini, yang skalanya cukup besar sehingga pihak berwenang di Bandara Krasnodar harus memberlakukan pembatasan penerbangan sementara. Kyiv Post melaporkan serangan awal ini memicu kebakaran yang begitu besar sehingga lebih dari 150 petugas pemadam dan personel darurat dikerahkan untuk memadamkannya. Ekspresi wajah para petugas pemadam kebakaran pada 19 April pasti tak ternilai. Tepat saat mereka mengira telah berhasil mengendalikan kebakaran yang disebabkan oleh Ukraina, suara dengungan drone di atas kepala mengungkapkan bahwa mereka harus mengulang semuanya dari awal lagi. Tuapse menjadi target dan Ukraina tampaknya akan terus menyerang sampai Putin sadar bahwa menggunakan pusat ekspor minyak Laut Hitam bukanlah opsi. Serangan di Tuapse menunjukkan Ukraina makin gencar menjalankan strategi ganda untuk mengusir Rusia dari Laut Hitam dan menekan sektor minyak Rusia. Drone Ukraina harus melewati atau menyitari Crimea untuk ke Tuapse dan itu tak bisa dihindari. Yang seharusnya terjadi adalah sistem radar Rusia mendeteksi drone-drone tersebut, lalu pertahanan udara menembak jatuh mereka dari langit. Namun hal itu tidak terjadi. Drone Ukraina tak hanya menyerang Crimea, tapi juga melewatinya, menandakan mulai muncul celah besar dalam pertahanan Putin di semenanjung itu. Sedangkan untuk minyak, Ukraina sudah menyerang sektor minyak Rusia selama berbulan-bulan sekarang. Namun, Ukraina meningkatkan serangannya sejak akhir Maret, kemungkinan karena AS sementara mencabut sanksi ekspor minyak Rusia akibat kekacauan yang terjadi di Selat Hormuz.
Ukraina merespons jeda sanksi dengan serangan berminggu-minggu yang membakar pusat ekspor dan kilang minyak Rusia. Tujuannya ada dua. Pertama, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Kirilo Budanov, Ukraina ingin menggunakan serangan-serangan ini untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak kartu yang bisa dimainkan selama negosiasi perdamaian masih berlangsung. Rusia ingin membangun narasi bahwa Ukraina sudah bukan lagi kekuatan yang efektif. Itu sulit dilakukan ketika kapal-kapal Anda tenggelam, radar Anda dihancurkan, dan infrastruktur minyak Anda terbakar akibat serangan drone Ukraina. Kedua, Ukraina ingin memastikan Rusia tidak mendapat keuntungan besar yang diinginkan Putin setelah guncangan harga minyak akibat operasi Epic Fury di Iran. Rusia seharusnya memperoleh banyak uang dari minyak saat ini. Blokade Selat Hormuz telah menyebabkan minyak mentah Urals Rusia diperdagangkan dengan harga yang mendekati $100 per barel hanya beberapa minggu yang lalu. Serangan seperti di Tuapse terbukti efektif bagi Ukraina. Menurut New Voice of Ukraine, kebakaran terminal dan kilang minyak Rusia menyebabkan kerugian minyak sekitar $100 juta per hari. Itu semua adalah pendapatan yang diharapkan Putin bisa dipajaki agar dia bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk mesin perangnya. Kini Rusia mengalami penurunan pendapatan minyak bulanan sebesar $3 miliar selama Ukraina terus mempertahankan intensitas serangan terhadap minyak Rusia seperti beberapa minggu terakhir. Tapi mari kita kembali ke Crimea dan Laut Hitam. Kami sudah memberitahu bahwa segala yang terjadi pada tanggal 19 April adalah bagian dari kampanye besar Ukraina untuk mendorong pembebasan kembali Crimea. Ukraina telah menyadari bahwa mereka tidak bisa melakukan serangan balasan ke semenanjung itu melalui darat. Mereka akan mengirim pasukan ke titik-titik sempit yang membuat mereka mudah dibombardir dengan artileri dan serangan udara. Ukraina menerapkan strategi jangka panjang. Dengan terus melemahkan pertahanan Rusia di Crimea dan Laut Hitam, Ukraina membuat Crimea menjadi terlalu berbahaya bagi banyak warga Rusia di wilayah pendudukan itu. Kita melihat perubahan menarik dalam perlakuan orang Rusia dan tentara terhadap Crimea sejak Putin menginvasi Ukraina. Pada tahun-tahun awal perang, Crimea dianggap sebagai semacam tempat yang aman, setidaknya jika dibandingkan dengan daratan utama Ukraina, di mana sebagian besar pertempuran sedang berlangsung. Semenanjung itu di luar jangkauan rudal dan drone Ukraina yang saat itu berpengaruh di Laut Hitam selama perang. Akhirnya, kita mulai melihat kemampuan mereka di Crimea. Namun, bahkan hingga Januari 2024, Business Insider masih melaporkan tentang seluruh peleton tentara Rusia yang meninggalkan garis depan dan mencoba melarikan diri ke Crimea. Persepsi rata-rata orang Rusia tentang Crimea adalah bahwa tempat itu aman. Sekarang tidak lagi begitu. Hanya sedikit lebih dari setahun kemudian, Crimea telah berubah dari tempat yang dulu menjadi tujuan pelarian menjadi tempat yang sekarang ditinggalkan oleh orang Rusia. Laporan April 2025 dari RBC Ukraine mengungkap kelompok partisan Ukraina Artesh menemukan perwira Rusia dan keluarganya massal melarikan diri dari semenanjung yang dianeksasi. Kepanikan melanda perwira senior armada Laut Hitam yang berupaya pergi secepatnya, sementara prajurit biasa di Crimea justru dikorbankan. Semua cuti untuk tentara Rusia kecuali perwira senior telah dibatalkan, dan ada patroli pengawas di jalan-jalan yang mengawasi segala sesuatu, mulai dari pembelot hingga para penyabot potensial. Tempat yang dulu aman kini jadi zona berbahaya akibat kampanye Ukraina melawan pasukan pendudukan di Crimea. Jika invasi darat tak mungkin, Ukraina akan menghancurkan seluruh pertahanan yang dipasang Putin di Crimea. Dan dalam prosesnya, Ukraina akan menunjukkan kepada mereka yang tinggal di semenanjung itu, baik tentara Rusia maupun warga sipil, bahwa mereka sebaiknya segera pergi secepat mungkin. Pelaut yang baru mengalami PTSD usai 2 kapal pendarat mereka dihancurkan, itu baru permulaan. Oh, dan Rusia justru membuat segalanya jadi jauh lebih buruk. Eksodus massal dari Crimea bisa terjadi karena Rusia mungkin memaksa mobilisasi pada penduduk Crimea, menambah penderitaan akibat Ukraina. Menurut Dmytro Pletinchuk, juru bicara Angkatan Laut Ukraina. Berbicara kepada TSN English pada 23 Maret, dia berkomentar tentang bagaimana pasukan pertahanan selatan Rusia akan mulai melibatkan warga Crimea yang dimobilisasi dalam operasi tempur langsung melawan Ukraina mulai 1 April. Ini bukan hal baru, kata Pletinchuk, mencatat sudah beberapa ratus korban jiwa dari Crimea dalam perang Rusia-Ukraina. Mengenai mobilisasi paksa secara langsung, ya itu sepenuhnya sudah diperkirakan. Jika itu sudah terjadi di bagian Zaporizhia dan Kherson yang diduduki, lalu kenapa tidak bisa terjadi juga di Crimea? Tambah Pletinchuk. Mari kita perjelas. Ukraina telah mengubah Crimea dari tempat aman jadi zona berbahaya bagi Rusia. Sekarang Putin semakin nekat dengan memaksa mobilisasi terhadap orang-orang yang telah bermigrasi dari Rusia untuk membantu Kremlin memperkuat cengkeraman ilegalnya atas semenanjung Crimea.
Apa yang Putin harapkan dari ini? Tak lama lagi, bukan hanya perwira yang ingin menjauh dari Crimea. Warga sipil dan cadangan pasti akan ingin segera pergi dari sana. Dan mereka yang tidak pergi akan berakhir di Ukraina, di mana mereka pasti akan hancur setelah tiba di garis depan. Inti yang ingin kami sampaikan di sini sederhana. Ketika semakin sedikit orang Rusia di Crimea, cengkraman Putin atas semenanjung itu semakin melemah. Ukraina memanfaatkan fakta ini dengan mengubah Crimea menjadi zona abu-abu dalam perang Ukraina. Apa yang seharusnya menjadi sumber kekuatan bagi Rusia justru berubah menjadi salah satu kelemahan terbesar Putin, sebuah beban strategis yang kini berada dalam jangkauan generasi baru drone dan rudal Ukraina dan akan terus-menerus diserang. Jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dan Rusia terbukti rentan karena serangan Ukraina berulang. Armada Laut Hitam nyaris tak lagi berperan di Laut Hitam. Sistem pertahanan udara Rusia, instalasi minyak, dan fasilitas militer dihancurkan di Crimea setiap minggu. Apa yang dulunya merupakan pangkalan untuk semua operasi Rusia di selatan, kini telah menjadi menguras sumber daya Putin. New Eastern Europe menyebut Rusia masih menempatkan sekitar 150.000 tentara di Crimea. Mereka menunggu serangan darat Ukraina yang tak akan datang dan tak bisa ke daratan utama karena kapal mereka dihancurkan. Mereka jadi tidak berguna. Pasukan darat defensif menghadapi drone dan rudal yang tak bisa dihentikan. Sekarang Rusia menghadapi dilema di Crimea. Mereka memiliki terlalu banyak hal yang harus dipertahankan di semenanjung itu, namun tidak cukup sumber daya yang dibutuhkan untuk melindungi target-target paling berharga di wilayah tersebut. Ukraina berhasil melemahkan pertahanan udara, menciptakan koridor udara aman yang diperlukan untuk serangan seperti pada 19 April. Jika Rusia tambah pertahanan di Crimea, pasukannya di daratan utama jadi lemah. Jika mereka mempertahankan pertahanan itu di wilayah daratan Ukraina, Crimea akan menjadi semakin rentan setiap kali terjadi serangan drone. Inilah kejeniusan strategi Ukraina di Laut Hitam. Ukraina berhasil melemahkan kendali Putin di Crimea dan Laut Hitam tanpa mengirim tentara. Pembebasan tidak selalu harus melibatkan pasukan yang menyerbu pertahanan. Itu bisa terjadi sebagai hasil dari kampanye yang konsisten, yang mengusir orang-orang yang pertama kali menduduki wilayah tersebut. Serangan jarak jauh Ukraina berhasil memaksa sebagian besar armada Laut Hitam keluar dari perairan asal namanya. Di Crimea, setiap serangan ke pelabuhan dan fasilitas militer bersama kebakaran minyak yang tampak dari daratan utama Rusia mengirimkan pesan. Pergilah selagi masih bisa, Ukraina takkan berhenti. Dengan mobilisasi makin dekat, Putin mungkin segera sadar lebih banyak warga Rusia mulai mengindahkan pesan itu dibanding dugaannya. Kampanye pembebasan wilayah pendudukan Ukraina tidak berakhir di Crimea. Di daratan utama, terutama selatan, Ukraina membebaskan wilayahnya dengan cara yang lebih konvensional. Perolehan wilayah besar sedang dicapai saat strategi pertahanan aktif Ukraina mulai membuahkan hasil. Drone membebaskan Crimea, namun di daratan utama Ukraina, pasukan, drone, dan banyak lagi juga merebut wilayah, seperti yang bisa Anda lihat di RV. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan analisis kemenangan terbaru Ukraina atas Rusia. Terima kasih telah menonton.